semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia terhadap kamu hari ini, tanggal 27 Agustus 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia, apa isi hati dia terhadap kamu hari ini. I remember every detail of the day. Ya, dia selalu mengingat. Ya, dia selalu ingat apapun yang pernah terjadi di antara kalian waktu itu. Ya, saat kalian masih bersama, saat kalian di suatu tempat yang yang romantis ya. Dia ingat. It's time for me to heal now. Ya, dia sekarang tuh memang butuh healing, butuh menyembuhkan sesuatu yang menyakitkan dari masa lalunya. I wish things could be different. Dan saat ini tuh dia berharap situasinya tuh bisa berbeda ya. Entah apa yang terjadi di antara kalian, tapi aku rasa di sini dia bingung, dia takut, dia canggung ya sama kamu. Makanya di sini dia pengen merubah situasinya sekarang. I'm starting to understand our connection. Ya, aku mulai paham, aku mulai mengerti tentang koneksi kita, gitu ya. Jadi dia baru tahu ternyata koneksi kalian itu semakin hari semakin kuat, semakin dijauhkan semakin kangen, kayak gitu. I wish I had treated you better. Aku berharap aku bisa men-treat kamu, memperlakukan kamu lebih baik lagi. Dan dia seperti itu. Knight of Wands, Nine of Pentacles, Ace of Swords, Four of Pentacles. Oke, ini reverse semua. King of Wands. Ada seseorang yang terlalu sombong di sini. Ya, mungkin dia di sini ya terlalu sombong untuk mengakui perasaannya sama kamu, untuk mengakui situasi dan keadaan dia sebenarnya terhadap kamu. Di sini dia terlalu sombong karena aku lihat memang dia pengen dilihat bahwa dia baik-baik aja, dia kuat ya, dia punya segalanya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini justru malah membuat kamu tuh kayak punya hubungan sama dia tuh kayak apa ya, melelahkan, membingungkan ya, ngeselin, masam, menyusahkan lah, seperti itulah ya intinya. Jadi mungkin dia nih juga orangnya sok-sok cuek kayak gitu ya, sok-sok misterius ya, jadi pengennya tuh kamu kejer gitu. Ya, itu cara dia atau memang sikap dia dari aslinya tuh emang kayak gitu ya, pengennya dia dikejar-kejar, nggak mau dia kalau ngejar kayak gitu. Kalau misalkan dia laki, oke, mungkin nggak sepenuhnya ya dia pengennya dikejar-kejar terus, enggak. Dia pengen itu ya kalau dia yakin ya, oke, dia akan ngomong gitu ya, akan datang ke kamu untuk ngomong, tapi dia nggak plak langsung menyatakan, oh gue suka sama lo, ayo kita kencan, ayo kita menikah. No, nggak kayak gitu. Pakai basa-basi busuk dulu. Dia nggak mau menunjukkan gitu loh, nggak mau menunjukkan perasaan dia. Karena kalau misalkan dia itu ketahuan tentang perasaan dia yang ternyata bucin, ternyata cinta sama kamu, cuek-cuek, ternyata sayang banget sama kamu, takut kehilangan kamu. Nah, takutnya kamu berpikiran tentang dia itu bahwa dia adalah laki-laki lemah gitu ya, budak cinta. Nah, seperti itu. Jadi di sini dia nggak mau ngomong sejujurnya tentang perasaan dia. Makanya dia, kalau dia tahu dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, ya dia akan datang. Tapi dengan cara ya pakai basa-basi busuk dulu, sok-sok jual mahal, kayak padahal dia yang datang kayak gitu. eh Masih tetap kayak masih tetap mengangkat derajat dia gitu ya. Dia nggak mau terlihat lemah gitu, dia nggak mau terlihat bucin sama kamu.
Nah, seperti itu. Jadi dia maunya itu tarik ulur, mainnya tarik ulur dan jadi kamu yang harusnya effort untuk berusaha ngejar dia kayak gitu ya. Nah, di sini sebenarnya dalam arti berarti berarti kan sebenarnya kamu dengan dia itu sama-sama cari perhatian satu sama lain ya, berlomba-lomba untuk mencari perhatian satu sama lain, tapi nggak ada yang paham gitu loh dengan trik-trik kalian gitu ya. Dia bermain trik dengan kamu, kamu mungkin di sini ngikut ya, ngikut main trik dia, tapi dia di sini sok main jual mahal sama kamu kayak sok cuek, sok nggak berperasaan seperti itu. Jadi ya nggak paham gitu ya. Permainannya juga nggak mulus gitu. Jadi ya gitu deh. Ya. Nah, ketika kamu nggak paham maksud dia gitu ya, dia maunya dikejar-kejar terus. Ya, mungkin kamu di sini terlalu polos ya, atau mm, mungkin dia cinta pertamamu. Intinya di sini kamu nggak paham lah dengan trik dia, dengan permainan dia. Kesel kan dia akhirnya. Kesel, kemudian ya kamu nggak sadar dan ternyata kamulah ternyata agresor dia. Agresor tuh ini orang yang mancing emosi orang gitu loh. Jadi eh, kamu yang lemot gitu ya. Bahasa kasarnya ya maaf ya. Apa sih intinya kamu yang nggak paham dengan trik dia. Terus akhirnya dia yang kesel. Dah akhirnya ya pergi ninggalin kamu. Nah itulah kenapa hubungan kalian berpisah. Kenapa hubungan kalian ini penuh dengan penyesalan? Kenapa hubungan kalian ini penuh dengan pertengkaran? Karena nggak nyambung satu sama lain gitu dengan trik-trik masing-masing kayak gitu ya. Oke, kemudian ada Nine of Pentacles reverse. Nah, sudah King of Wands, orangnya memang sombong, orangnya nggak mau mengakui bahwa eh dia itu bucin sama kamu. Ya intinya dia nggak mau jujur dengan perasaannya, nggak mau menunjukkan perasaannya, nggak mau dilihat orang perasaannya itu seperti apa. Ditambah lagi Nine of Pentacles di sini. Jadi orangnya udah sombong, terus pamer kekayaan, ternyata berhutang. Ya, jadi nggak jelas nih orang ya. Ya intinya orang ini tuh nggak mau dilihat rendah, nggak mau dilihat bahwa orang ini banyak kekurangan kayak gitu. Dia maunya selalu dipandang orang itu wah gitu ya. Wahnya itu ya banyak uang, terus orang kaya, nah seperti itu ya. Yang semacam itu. Nah, sedangkan aslinya hati-hati, orang ini tuh memang punya gaya hidup yang bermewah-mewahan. Eh, Maunya itu punya hidup tuh yang apa dilihat atau dipandang itu seperti sultan, seperti itu ya, kaya raya seperti itu. Tapi nyatanya no. Mungkin dari sebagian dari kalian itu, mungkin sebagian dari mereka itu mungkin ahli waris gitu ya. Dan memang harta dari orang tuanya itu memang ya banyak mungkin seperti itu. Tapi ketika harta itu dia pegang, harta itu ludes gitu loh, ya. Makanya di sini ada energi dia ini punya kehidupan yang bermewah-mewahan, glamor, tapi nggak bisa mengelola uang. Ya akhirnya uangnya ya habis aja bahkan sampai berhutang gitu ya. Kalau misalkan di sini dia bukan ahli waris, ya mungkin memang dari kebiasaan kehidupan dia sebelumnya saat eh, masih ditanggung orang tua ya memang dia dimanja gitu ya, dikasih uang terus dan eh, bermewah-mewahan gitu hidupnya. Dan ketika dia sudah dewasa, dia sudah mengerti arti tentang uang, arti tentang bekerja keras. Di sini gaya hidup dia itu ternyata kayak nggak mampu gitu dengan usaha dari pendapatan dia. Ya, ya seperti itu. Maksud nggak sih? Jadi pendapatan dia itu tidak mencukupi gaya hidup dia seperti itu. Ya, oke, sulit punya orang yang seperti ini. Atau bisa jadi orang ini udah sombong, bermuka dua pula.
ya, di depan apa, di belakang apa, kayak gitu ya. Ya itu tadi, sok cuek, di depan kamu nyatanya bucin. Nah, ya kayak gitu lah. Orangnya gengsian ya. Jadi orangnya gengsian, ya terus dia memandang seseorang atau memandang atau dia tuh pengennya punya temen itu yang kaya raya gitu. Eh, yang dia kira itu selevel dengan dia gitu ya. Punya kehidupan yang glamor juga kayak gitu. Intinya dia lebih memilih kekayaan daripada harus mempertahankan cinta dia yang sulit dengan kamu kayak gitu ya. Mungkin kamu di sini ya itu tadi sering dicuekin sama dia ya karena dia memandang kamu kayaknya kamu itu terlalu sederhana orangnya. Oke. Jangan salah ya, orang sederhana tuh ternyata asetnya banyak. Ya kita nggak ada yang tahu ya. Oke, kemudian ada Ace of Swords. Karena ini reverse ya. Jadi Ace of Swords adalah kartu rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi. Jadi isi hati dia tuh pengen balikan sama kamu lagi. Setelah kalian pergi, Ace of Swords ini adalah kartu paksaan untuk kalian kembali ke orang yang kalian sayangi. Ya, dan itu kamu. Ya, jadi energi mantan berarti ini ya. Kemudian eh, dari itu bukan hanya cuman sekedar kembali, enggak. Tapi di sini kalian disuruh untuk memperjuangkan dia, ya, memperjuangkan dia. Kalau misalkan di sini dia yang dulu nggak pernah memperjuangkan kamu, berarti dia yang harus memperjuangkan kamu. Karena Ace of Swords ini adalah kartu permainan mental. Sword itu berarti memainkan mental ya. Jadi eh, ketika kalian dipisahkan, wah mental kalian akan bergejolak ya. Terutama kamu yang ditinggalkan pasti otomatis sakit hati banget kan. Nah, setelah kalian berpisah, akhirnya dia yang dibuat menyesal karena telah menyia-nyiakan kamu. Setelah merasa menyesal, ada keinginan untuk kembali. Jadi benar-benar yang udah dia yang mutusin kamu, dia yang menyesal, terus disuruh balikan. Kan mental banget ya, butuh butuh keberanian itu ya untuk datang ke kamu. Jadi karena ini Ace of Sword, berarti aku lihat di sini kartu memang untuk mendorong dia untuk datang lagi ke kamu, ya. Kemudian untuk dialah yang memperjuangkan kamu, gitu ya. Dialah yang harusnya memperjuangkan hubungan ini, gitu. Dan aku lihat di sini karena Ace of Sword ya, sword itu kan tajam ya. Bukan tajam lagi, apa sih namanya? Intinya ya eh kayak oke, kita nggak usah pakai perumpamaan, aku lupa mau ngomong apa. Intinya seperti ini. Karena sword itu tajam, ada kemungkinan kalian ini, entah kamu ataupun dia, itu ada yang sampai melukai hati. Maksudnya bukan secara harfiah benar-benar ngelukai hati pakai pedang gitu. No, bukan. Tapi mungkin dari sifat, dari ucapan, atau dari tindakan yang membuat pasangan itu terluka, sakit hati ya. Mungkin di sini kamu yang ngomongnya itu terlalu kasar ya, atau tindakan kamu yang terlalu mainstream kayak gitu ya yang membuat dia sakit hati. Atau mungkin dari si dia ya memang dia ngomongnya kasar, atau dia kalau bertindak tuh yang mainstream kayak gitu. Akhirnya kamu lah yang sakit hati. Intinya ini bisa vice versa ya kalau yang ini. Ada kamu ataupun dia yang melukai hati pasangan. Atau mungkin sebenarnya kalian berdua sama-sama kayak gitu ya. Jadi inilah salah satunya yang harus kalian rubah ya. Harus kalian rubah dalam hubungan ini. Hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan tindakan ya. Harus kalian sinkronkan kalau memang mau menjalin hubungan ya. Kalau misalkan A maunya pergi ke taman misalnya, si kamu maunya ke pantai misalnya, cobalah ya. Terus di sini kan otomatis adu cekcok nih ya, karena perbedaan pendapat, perbedaan keinginan. Cobalah untuk coba mempersatukannya. Gimana caranya? Oh, mungkin
kalau misalkan ke taman tuh kan ada ya pasti ya, entah kalian ke villa di pinggir laut, otomatis ada taman. Eh, Apalagi nih, carilah tempat-tempat spot-spot yang eh, ada nuansa apa namanya tuh, nuansa pepohonan ya, nuansa-nuansa eh, tempat santai, terus juga ada nuansa eh, air atau hiburan ya. Kalau taman tuh kan kadangan tempatnya ya nggak berisik-berisik amat ya, sedangkan kalau pantai kan tempat orang yang happy ya, teriak-teriak seperti itu. Ya carilah suasana yang seperti itu. Bisa kalian gabungkan, mungkin pergi ke Bali seperti itu ya kan, santai aja. Jadi pasti ada lah. Nah, Ace of Swords ini intinya seperti itu. Aku contohin lah, misalnya seperti itu ya. Misalnya kalian beda pendapat, carilah titik tengahnya gimana gitu ya. Nah, disinilah ujian kalian untuk bisa memperjuangkan hubungan ini ya. Oke, kemudian ada Four of Pentacles. Oke, energi dari Four of Pentacles nih ya, memang dari Ace of Swords ini itu ada tindakan dia harus rekonsiliasi datang ke kamu. Tapi karena ini Four of Pentacles, dia tetap mendenial. Isi hati dia tetap mendenial, dia pengen lepas dari kamu. Dari bayang-bayang mantan ya, dia pengen melepas dari bayang-bayang mantan. Jadi aku rasa di sini dia masih akan tetap mendenial ya, tetap uh, belum bisa datang ke kamu ya. Oke, mungkin kalau misalkan hari ini dia udah datang atau kemarin-kemarin dia udah datang, berarti memang udah bisa terlewati dari siklus atau fase mendenial dia. Karena kan kalau fase perpisahan tuh ada 4 ya, ada fase 4 ya. Uh, Fase apa sih kalau aduh aku lupa, pokoknya seingat aku dulu aku pernah belajar tuh ya. eh Apa namanya, ketika kita ditinggalkan, ketika kita berpisah dengan seseorang, terutama apalagi orang yang kita cintai, pasti kita itu akan mengalami fase denial, depresi, menerima, dan abis itu ikhlas gitu ya, abis itu ya ya udah gitu ya, abis itu baru kita melupakan, seingat aku ya, baru kita bisa melupakan apa yang pernah terjadi. Jadi itu bahkan bisa setahun ya, bahkan bisa lebih. Jadi inilah fase dia lagi fase mendenial. Jadi kalau misalkan hari ini dia udah datang ataupun kemarin dia sudah datang, berarti dia sudah bisa melewati fase mendenial, fase depresi. Nah, di situ dia mulai menerima dan mungkin dia sudah bisa melupakan rasa sakit hati dia. Kayak gitu ya. Di Four of Pentacles ini, walaupun dia dari hati dia itu didorong untuk, ayo datang lagi, ayo rubah lagi hubungannya, ayo pertahankan lagi hubungannya, seperti itu. Tapi karena ini Four of Pentacles, aku rasa memang dari hati itu pengen, tapi tetap dia memakai logika, mungkin karena dia masih malu, mungkin karena apa yang pernah dia lakukan sama kamu itu membuat hubungan ini canggung ya, bingung untuk memulainya lagi gimana, karena di sini kan aku lihat ada it's time for me to heal now, jadi mungkin belum saatnya dia pergi ke kamu, datang lagi ke kamu ya. Jadi mungkin ada suatu masalah yang benar-benar besar sehingga dia belum mampu untuk bisa menanggung malu atau belum bisa menerima rasa malunya dari kamu gitu ya. Jadi ya dia butuh healing dulu. Ya, saat ini tuh memang dia butuh healing. Ya, jadi dia masih mendenial untuk datang ke kamu kayak gitu ya. Jadi benar-benar mungkin saat ini tuh dia lagi banyak overthinking, banyak berpikir lebih tepatnya ya, banyak berpikir. Kalau misalkan eh, dia datang lagi, apakah kamu masih marah gitu ya? Yang pertama, yang kedua, kalau aku datang lagi terus menjalin hubungan nih, kamu misalnya menerima aku, memang ketika kita membahas soal yang begini lagi nih masalah apa nih yang kalian kemarin-kemarin itu udah mendarah daging dan itu lagi yang dibahas dan gak kelar-kelar yang ngebuat kalian itu sering putus nyambung. Nah, ketika kalian nanti menjalin hubungan lagi, terus kamu tiba-tiba
ngungkit lagi gitu misalnya, atau ada apa, tiba-tiba kamu melihat apa, keinget terus akhirnya kamu ungkit. Terus aku menjawab dengan jawaban yang sama gitu ya. Aku meyakinkan kamu dengan jawaban yang sama, ya karena memang itulah jawabannya seharusnya gitu. Tapi kamu tidak, apakah kamu akan menerima? Nah, seperti itu. Jadi daripada kita menanggung kemarahan satu sama lain, kata dia ya. Jadi isi hati dia itu, daripada kita membiarkan atau apa, ya udah lah, pakai satu kata aja, membiarkan kemarahan kita meluap-luap ya. Jadi dia di sini lebih baik mengambil alih uh, situasinya untuk, ya udah, sekarang berempati aja, lebih bersabar kata dia. Jadi empati dia adalah bersabar dengan situasi sekarang, dengan keadaan sekarang. Kalau memang situasinya kamu kayaknya masih marah, kamu masih belum bisa menerima dia lagi gitu ya, dia akan lebih bersabar. Jadi kan empati itu berarti adanya suatu action ya, adanya suatu pergerakan. Nah, pergerakan dia adalah sabar, berarti diam ya. Itu sebenarnya empati dia ya. Dia menghargai kamu, dia di sini melihat dari sisi kamunya. Kalau kamunya di sini belum bisa welcome dengan dia, ya dia akan diam, dia akan bersabar nunggu kamu sampai kamu nanti welcome lagi sama dia. Kayak gitu ya. Ya berarti ada energi stalking nih ya. Dia masih stalkingin kamu. Sampai kapan nih kamu akan marah sama aku? Kata dia seperti itu. Jadi inilah isi hati dia. Ya, mudah-mudahan resonate dengan kalian semua. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku. Asalkan pembacaan aku ini ceritanya sama dengan keadaan kalian semua. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.